Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal korelasi antara uji panggang oli dengan uji di sepeda motor. Jadi ya mungkin sudah beberapa kali ya penulis sebutkan bahwa nggak bisa ya uji oli itu hanya dengan uji panggang oli, harus dengan uji langsung di motor. Ya sama juga dengan uji-uji yang lain, bahkan uji gesek, uji apa jenenge POA, UOA, used oil analysis itu ya. Jadi yang namanya oli itu memang kemampuannya banyak, sifat-sifatnya banyak, dan sifat-sifat ini nggak bisa diketahui lewat hanya satu jenis uji saja. Pakai di motor pun perlu perlakuan khusus untuk kita bisa tahu karakter dari suatu oli. Jadi nggak serta-merta kalau sudah dipakai di motor bakal langsung tahu semua sifat oli. Kadang butuh perlakuan khusus juga. Kalau yang perlakuan penulis lakukan ya misalnya sengaja jalan RPM rendah lama, sengaja jalan top speed, sengaja melakukan akselerasi. Nah itu tujuannya adalah untuk mengetahui karakter oli. Jadi yang namanya uji oli itu ya nggak cuma ya kalau misalnya kita nggak ada waktu banyak gitu ya, nggak cuma dimasukkan motor terus dilihat bagaimana, terus nggak peduli pakai opo, nggak peduli perlakuan ke motornya, ke olinya, kayak gitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengetahui oli lebih lanjut, kita harus melakukan perlakuan khusus. Tentu perlakuan khusus ini ya tujuannya adalah membuat oli mendekati limit. Dan kita juga perlu tahu model kayak apa saja yang membuat oli itu jadi mendekati limit, jadi cepat rusak lah istilahnya. Tapi balik lagi lah ya, kita ke uji pemanasan. Uji pemanasan itu kita bisa lihat ada beberapa faktor, yaitu seberapa cepat oli berubah sifat kimianya ketika dipanasi, bisa dilihat dari perubahan warna. Seberapa cepat penguapan yang merupakan sifat fisikanya. Jadi sifat fisika dari pemanasan itu kita lihat dari penguapannya. Terus juga efek dari aditif-aditif oli, dari kerak-kerak yang ada di sekitar olinya. Jadi kerak yang langsung ada di sekitarnya, di kelilingnya, itu merupakan efek dari aditifnya. Efek itu kalau di mesin mempengaruhi ruang bakar ya. Jadi yang banyak ya kemungkinan di ruang bakar akan lebih kotor. Terus dari sisi satu lagi kisahnya ya, kalau misalnya dipanasi sampai habis itu bakal jadi kerak atau habis ya, karena ada yang kemudian jadi lumpur. Jadi kalau yang habis itu nggak menyisakan lumpur, yang nggak habis itu kadang menyisakan lumpur. Apa maneh? Nah dari uji pemanasan ini saja nggak bisa ya kita memprediksi kemampuan oli itu bagaimana. Penulis itu ngomong kalau oli nggak cepat hitam itu awet, itu adalah dari kecenderungan yang sering terjadi. Bukan karena olinya cepat hitamnya ya, tapi kemungkinan faktor lain yang membuat oli itu cepat hitam. Dan biasanya oli cepat hitam itu mengandung ini.
Jadi soal masa pemakaian itu penulis itu berkorelasinya, mungkin kebetulannya seperti itu ya. Bukan sesuatu yang mutlaknya, karena ini lebih ke bagaimana orang membuat resep. Jadi orang yang membuat resep sehingga olinya cepat hitam itu punya kecenderungan menggunakan bahan ini yang kemudian membuat olinya cepat rusak. Jadi kalau kita ngomong hal yang mutlak, hal yang ya sering sekali terjadi dari kira-kira 150 oli ya. Uji panggang oli juga sudah sampai 175 uji panggang. Ya wis anggap aja 100 oli lah. Jadi dari 100 oli kita bisa ambil sifat umumnya. Sifat umumnya yaitu kalau oli itu cepat hitam, maka oli itu akan cepat rusak, cepat jadi encer. Sifat umumnya seperti itu. Nah, tapi kita nggak bisa ngomong sebaliknya bahwa oli yang nggak cepat hitam itu pasti awet. Jadi oli cepat hitam itu umurnya pendek, cepat rusak. Tapi oli yang nggak cepat hitam belum tentu olinya awet. Jadi satu hal nggak berarti yang kebalikannya terus begitu. Tapi tentu ya ada perbedaan. Kalau oli cepat hitam, cepat rusak itu karena kecenderungan pabriknya yang seperti itu. Nah, kalau oli tidak cepat hitam beda lagi. Oli nggak cepat hitam ada yang awet, ada yang enggak. Kenapa? Karena ya caranya pabrikan membuat ramuan oli nggak ada kesamaan. Oli yang tidak cepat hitam itu ada yang cepat menguap, ada yang enggak. Tapi ya dari sifat cepat menguapnya ini juga nggak bisa kita pakai sebagai acuan ya. Karena ya rupanya antara oli yang awet dan tidak itu lebih kepada aditif. Jadi kelemahan dari uji panggang oli itu adalah tidak bisa mendeteksi aditif. Jadi ya nggak bisa tahu apakah oli tersebut licin atau enggak. Kita cuma tahu oh oli ini tahan panas, bisa bertahan panas bagus. Tapi kita tidak tahu apakah kalau dipakai nanti licin atau enggak. Kalau soal halus dan licin itu sudah soal aditif ya. Dan ada oli yang cepat hitam tapi dipakai itu halus banget. Halus banget. Ada oli yang nggak cepat hitam yang beningnya lama juga halus ada. Jadi halus dan enggaknya itu tidak terpengaruh oleh cepat hitam atau enggak. Bahkan oleh keberadaan kerak pun enggak ya. Jadi ada oli yang ya bisa halus tapi keraknya minim. Oli yang enggak halus keraknya banyak juga ada. Karena kerak yang di situ bukan kerak hasil dari aditifnya ya. Tapi lebih ke bahan dasar olinya, base oilnya. Ya buktinya lah. Terakhir penulis tunjukkan bahwa oli yang dicampuri minyak silikon keraknya kan jadi berkurang. Padahal minyak silikon itu bukan sebuah padatan, bukan aditif yang termasuk mempengaruhi sepas, mempengaruhi TBN ya. Selain dari faktor licin, faktor halus, juga ada faktor cepat encer ya. Nah, faktor encer, cepat encer ini yang yang cepat hitam memang seringnya cepat encer. Tapi yang nggak cepat hitam pun ada ya yang cepat encer. Jadi faktor cepat encer ini memang kecenderungannya pabrikan yang memakai bahan oli cepat hitam itu bakal membuat olinya cepat encer. Tapi ya nggak sepenuhnya benar ya. Ada beberapa pengecualian seperti misalnya sebelumnya mobil
mobil One EXP3 yang 0W40 itu olinya termasuk nggak cepet encer ya. Jadi ketika dipakai kecepatan tinggi masih tetap oke, walau bahannya termasuk cukup cepat jadi hitam. Oli Kicks ya, Kicks PAO itu ya termasuk nggak cepat jadi encer. Apa maneh oli Ravenol TSI itu juga cepat jadi hitam tapi nggak cepat jadi encer. Cuma ya secara umumnya, secara generalnya kebanyakan oli yang cepat jadi hitam itu bakal cepat jadi encer. Yang nggak cepat encer itu sedikit sekali, pengecualian mungkin cuma oli-oli yang mengandung bahan BAO. Mengandung bahan BAO nggak berarti 100%, tapi ya cuma mungkin 30-20% gitu ya, nggak banyak tapi tetap mono efek. Yang oli nggak cepet hitam ya kebanyakan sih nggak cepet encer, tapi ya nggak begitu beda jauh ya. Oli yang cepat menguap pun ya nggak selalu ya cepat jadi encer. Ada sih oli yang cepat menguap nggak cepat jadi encer. Jadi yo kadang ya wis susah ya. Mungkin hasil uji panggang olinya terkesan oke gitu, tapi begitu dicoba ternyata nggak begitu oke. Jadi ya oli yang ya paling nggak sip itu adalah oli-oli yang cepat jadi encer ketika dipakai. Nggak peduli cepat jadi hitam atau enggak, tapi kalau cepat jadi encer itu pasti oli yang nggak sip. Nah, cepat jadi encer ini taunya ya kalau kendaraannya dipakai kencang, motornya dipakai kencang, nguji dipakai untuk kecepatan tinggi atau macet lama gitu ya, itu ujinya. Jadi kalau ngujinya dipakai jalan nyantai kecepatan 30-40 bakal sulit untuk mengetahui perbedaan kemampuan oli. Jadi harus ada prosedur khusus ya untuk mengetahui apakah olinya cepat jadi encer atau enggak. Kalau enggak yo gak iso ya. Jadi yo ya emang harus dua-duanya sih ya. Dari uji di motor juga nggak bisa ya mengetahui apakah olinya cepat hitam, apakah olinya cepat menguap kalau pemakaiannya cuma pendek. Jadi pemakaiannya harus yo 5000 km lah. Motornya sehat, ganti olinya 5000 km-an gitu, baru itu tahu. Tapi ya sopo sing misalnya dalam waktu 2 minggu sudah bisa 5000 km, juarang ya. 2 minggu anggap aja 15 hari, 5000 km, 5000 bagi 15 sehari 350 km. Puyuh. Orang yang 200 km sehari ya wis ayo termasuk mengeluh ya. 120 aja sudah mulai mengeluh. 350 wis gak manusiawi mungkin ya. Tapi ya namanya pemakaian motor beda-beda. Jadi walau mungkin misalnya orang yang balapan gitu ya ngomong oli ini bagus, belum tentu untuk yang harian itu olinya bagus. Orang yang memakainya ojeknya daerah macet-macet, daerah panas-panas, kesan bisa beda dari ojek yang kerja di daerah dingin, jalan kalem-kalem lengang. Tapi ya tetap sih walau cara pemakaiannya beda-beda, dari karakter olinya, oli yang cepat jadi encer itu ya bakal tetap buruk untuk pemakaian manapun. Oli yang cepat hitam bakal tetap buruk untuk pemakaian manapun. Oli yang cepat menguap juga buruk untuk pemakaian manapun. Ya untungnya masih bisa ada yang hal-hal yang bisa disepakati gitu ya.
Kalau hasilnya beda-beda, tapi kalau cepat menguap, cepat hitam, cepat jadi encer, ya hasilnya kurang maksimal. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.